Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatimah Zuratujana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai definisi peta dan prinsip dasar peta. Sebelum masuk ke pelajaran, saya harap kalian mengisi kehadiran pada WA group yang telah saya buat. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pada tujuan kali ini yaitu saya harap kalian dapat memahami definisi dari peta dan memahami prinsip dasar peta. Sebelum masuk ke pelajaran, saya akan menampilkan sebuah video. Mari kita tonton. Beberapa hari ini netizen di dunia dihebohkan dengan kabar terbaru dari Palestina. Selain konflik yang belum selesai, kini Palestina dilanda isu baru, yaitu penghapusan wilayahnya dari peta digital Google Maps dan Apple Maps. Seperti apa faktanya, kita simak bersama dalam Palestina Hilang dari Peta. Mengutip dari The Independent pada Sabtu 18 Juli kemarin, isu ini pertama kali mencuat usai akun Instagram @astrafirol menuliskan informasi terkait Google Maps dan Apple Maps yang dikabarkan secara resmi menghapus Palestina dari peta dunia. Meski begitu, beberapa waktu kemudian akun ini meralat postingan itu dan menyatakan bahwa postingannya berisi informasi palsu. Mengapa demikian? Sebab Palestina ternyata sejak dulu tidak pernah masuk dalam peta dunia. Nah, saat ini juga jika Anda buka Google Maps dan juga Apple Maps, memang di aplikasi itu tidak ada label Palestina, tetapi di sini kita lihat hanya ada nama seperti Yerusalem, kemudian ada Gaza dan West Bank untuk menggambarkan Palestina. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Memang belum ada jawaban resmi dari Google yang bisa menjawab terkait hal ini. Namun ada dugaan bahwa ini ternyata masih ada kaitannya dengan Amerika yang belum mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Dan kita tahu Google perusahaan asal Amerika Serikat. Jadi ya, Anda pikirkan saja. Jadi di samping itu, dugaan lainnya juga menyebut bahwa alasannya wilayah Palestina adalah daerah yang disengketakan. Pasalnya di keterangan Google Maps, jika kita lihat di sini, tampilannya berupa garis abu-abu yang putus-putus seperti ini. Dan di garis itu adalah tempat-tempat yang terlibat konflik ataupun yang tidak disetujui batasnya. Nah, sebenarnya tidak ada alasan valid mengapa Palestina ini tidak diakui sebagai negara. Karena lebih dari 135 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Dari 135 negara, artinya ada sekitar 82% populasi dunia yang sudah resmi mengakui Palestina, termasuk kita juga. Indonesia pun mengakui Palestina sebagai negara. Tetapi ternyata masih ada 50 negara lainnya yang tidak setuju ataupun tidak mengakui. Nah, di antara negara itu tentunya ada Israel dan Amerika. Kemudian juga ada negara Eropa seperti Inggris, Jerman, kemudian Prancis, hingga di benua Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Nah, terkait hal ini kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi sejarah konflik Israel dengan Palestina ini bermula dari bangsa Yahudi yang ingin mendirikan negara di tanah ataupun wilayah yang sama dengan Palestina. Dan ini pun yang diperebutkan keduanya adalah wilayah geografis yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan. Nah, menarik ya, di peta, jika Anda cek di peta Google Maps ataupun Apple Maps, wilayah itu telah diberi label Israel. Nah, dari semula awalnya konflik ini gara-gara wilayah, kini konflik itu pun sudah merembet ke berbagai masalah lain. Seperti banyak yang mempertanyakan sebenarnya ujung-ujungnya ini di mana sih akhirnya perbatasan Israel dan Palestina, dan mengapa banyak negara-negara lain ini sepertinya kok ikut andil atas konflik kedua negara itu. Nah, faktor utamanya memang tidak lain karena Israel didukung oleh Amerika untuk tidak mengakui Palestina sebagai negara. Hubungan erat antara Amerika dan Israel sudah
berlangsung sejak lama, sehingga negara-negara barat pun ini juga sepertinya ikut-ikutan bergabung dengan Amerika untuk mendukung Israel. Hingga saat ini pencarian solusi terbaik untuk perdamaian ini masih terus dilakukan. Bangsa Palestina pun juga masih memperjuangkan negerinya agar bisa berdaulat dan diakui secara resmi di dunia. Karena faktanya masih ada mayoritas orang Palestina bermukim di wilayah utama itu, meskipun secara bersamaan ada juga populasi besar warga Israel yang juga menetap di sana. Ternyata masih ada negara lainnya juga yang ternyata senasib dengan Palestina. Jika Anda cari keberadaan mereka, Anda tidak dapat menemukannya di Google Maps ataupun Apple Maps. Kita akan lihat. Inilah negara-negara itu. Yang pertama di sini ada Sealand. Negara berdaulat terkecil di dunia ini berjarak 13 km dari garis pantai Inggris. Kita lihat dari gambar ini, negara kecil ini hanya terletak di atas tongkang tinggi tepat di antara wilayah Inggris dan Eropa. Nah, lucunya di sini adalah baik Inggris dan Eropa tidak pernah mengklaim, sehingga akhirnya pada tahun 1966 Roy Bates, mantan prajurit militer Inggris, mengklaim wilayah itu. Jadi ini cukup unik sekali. Negara terkecil hanya terletak di tongkang seperti ini. Nah, negara berikutnya ada Crimea yang terletak di pantai utara Laut Hitam dan menjadi satu-satunya perbatasan darat dengan Ukraina Utara. Crimea memiliki wilayah yang relatif luas, yaitu hanya 27.000 km persegi. Nah, Crimea juga berkali-kali berpindah aneksasi. Jadi pada tahun 1783, Crimea pernah dianeksasi ataupun dicaplok oleh Rusia menjadi republik sebagai bagian Uni Soviet. Sampai puluhan tahun lamanya, kemudian Crimea ini ternyata sempat beralih juga menjadi bagian dari Ukraina. Lalu pada akhirnya pada 2014, Crimea ini balik lagi dicaplok oleh Rusia. Memang cukup membingungkan kalau kita lihat di sini sejarah negara ini. Namun terlepas hal itu, Crimea termasuk hotspot bagi wisatawan. Di tahun 2014 silam, Crimea masuk dalam daftar 20 tujuan teratas untuk berpergian di dunia versi National Geographic. Jadi sayang sekali ya. Oke, kita lihat selanjutnya daftar negara yang tidak dianggap ternyata tidak terhenti di slide tadi. Kita lihat ini masih ada lagi terletak di tengah-tengah Amerika Serikat. Ternyata ini ada juga Republik Lakota dengan populasi lebih dari 100.000 orang. Nah, sejarahnya Lakota ini sempat melakukan kesepakatan bersama dengan pemerintah Amerika sebagai perjanjian agar warganya bisa hidup di wilayah Black Hills. Tetapi selama lebih dari 1 abad, pemerintah Amerika seakan lupa dengan negara bagian kecil ini. Sampai-sampai pada tahun 98, Amerika pun menyatakan permintaan maaf. Pada akhirnya pengadilan Amerika memutuskan memberi kompensasi kepada Lakota sebesar hampir 600 juta dolar. Tetapi permintaan maaf itu dan juga dana kompensasinya ini ditolak. Republik Lakota pada akhirnya menyatakan penarikan resmi dari Amerika di tahun 2007. Kita ke benua Afrika, di sini juga ada Barat Selen dengan populasi 3,5 juta, di mana mayoritas masyarakatnya ini berasal dari orang-orang dari seluruh Afrika, terutama Kongo. Negara yang dipimpin oleh keluarga kerajaan ini melepaskan dari tetangganya Nigeria dan menyatakan kemerdekaannya sejak tahun 2012. Dan kita beralih ke mungkin dari benua tetangga kita di Australia, ternyata juga ada negara berskala mikro bernama Republik Murawari. Nah, republik ini terletak di daerah kecil berbatasan dengan New South Wales dan juga Queensland. Di sini kita lihat. Nah, menariknya pada tahun 2013, Republik Murawari merilis deklarasi kemerdekaan kepada Ratu Inggris dan Perdana Menteri Australia. Jadi melalui surat, mereka meminta Ratu Elizabeth II untuk membuktikan legitimasi atas tanah mereka. Mereka pun memberi waktu 30 hari bagi Sang Ratu dan PM Australia ini untuk merespon, tetapi ujung-ujungnya tidak direspon. Nah, sehingga akhirnya mereka langsung saja resmi mengklaim kemerdekaan. Tetapi sayangnya deklarasi kemerdekaan itu tidak diakui oleh pemerintah Australia. Wilayah mereka pun tidak pernah muncul di Google Maps ataupun Apple Maps. Jadi perjuangan senasib dengan Palestina ini ternyata juga dialami oleh negara di berbagai belahan dunia. Meski nama-nama negara ini terlihat ataupun terasa sangat asing didengar, tetapi faktanya eksistensi mereka benar-benar nyata kok. Jangan sampai gara-gara konflik ataupun sejarah semata, dunia jadi tidak pernah tahu bahwa mereka sebenarnya ada. Dari video tersebut, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Jika ada, saya persilahkan untuk kalian bertanya. Ya,
Dari video tersebut, kita dapat memahami bahwa tujuan dari pembuatan peta yaitu kita dapat mengetahui letak suatu tempat. Dengan adanya peta, kita juga mengetahui tempat-tempat yang sebelumnya kita tidak ketahui. Sebelum masuk ke prinsip dasar peta, saya akan menjelaskan peta menurut isi. Peta menurut isi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yakni peta umum. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan seluruh permukaan yang ada di permukaan bumi, baik bersifat alami maupun bersifat buatan. Contoh dari peta umum yakni peta negara Indonesia. Lalu yang kedua yakni peta tematik. Peta tematik atau disebut peta khusus adalah peta yang menggambarkan atau menyajikan informasi penampakan tertentu yang ada di permukaan bumi. Seperti contoh yakni adanya peta persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu peta menurut skala. Peta menurut skala terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu peta kadaster. Peta kadaster memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua yaitu skala besar. Skala besar memiliki skala 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga yaitu peta sedang. Peta sedang memiliki skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang ketiga yaitu skala kecil. Skala kecil memiliki skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Dan yang kelima yaitu peta geografi. Peta geografi memiliki skala lebih dari 1:1 juta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar peta. Prinsip dasar peta yang pertama yaitu komponen peta. Komponen peta terdiri dari judul peta, tanda arah atau tanda orientasi, skala peta, legenda atau keterangan peta, simbol, peta insert atau peta sisipan, lalu yang terakhir sumber dan tahun pembuatan. Yang pertama yaitu judul peta. Judul peta memuat isi dari peta tersebut. Dari judul kita dapat mengetahui daerah mana yang tergambar dalam peta. Lalu yang kedua terdapat skala peta. Skala merupakan perbandingan jarak antar dua titik sembarang di peta dengan jarak sebenarnya. Skala peta dapat diketahui apabila kita mencari skala dalam peta. Kita harus mengetahui jarak sebenarnya dan jarak yang terdapat pada peta. Sedangkan apabila kita mencari jarak sebenarnya, maka kita dapat mengetahui melalui jarak yang terdapat pada peta dan juga skala dengan rumus-rumus yang ada pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu ada legenda atau keterangan peta. Legenda pada peta menerangkan arti dari simbol-simbol yang terdapat pada peta. Legenda harus dipahami oleh pembaca peta agar tujuan pembuatannya mencapai sasaran. Selanjutnya yaitu tanda orientasi atau tanda arah. Tanda arah sangat penting adanya karena dengan tanda arah kita dapat mengetahui arah utara, timur, selatan, dan barat yang ada pada peta. Selanjutnya yaitu simbol.
Simbol merupakan gambar yang ada pada peta. Simbol merupakan informasi geografis yang berhubungan dengan bentuk wilayah serta kenampakan fenomena alam. Simbol dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yakni ada simbol warna. Simbol warna biasa menerangkan ketinggian pada suatu daerah. Seperti contoh, warna hijau menandakan bahwa daerah tersebut berada di dataran rendah. Sedangkan warna kuning atau warna merah itu biasa terdapat di dataran tinggi. Selanjutnya yaitu terdapat simbol titik. Simbol titik juga terbagi menjadi dua jenis, simbol piktorial dan juga simbol geometrik. Simbol piktorial biasanya berbentuk sesuai dengan kenampakan alam tersebut, seperti bentuk dari danau. Maka dalam simbol piktorial tergambar sebuah bulatan yang berwarna biru. Lalu simbol geometrik. Simbol geometrik juga menggambarkan alam tersebut, namun pada simbol geometrik hanya berbentuk secara umum, seperti gunung. Sungai dimasukkan dalam kategori simbol garis. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu simbol wilayah. Simbol wilayah menandakan daerah tersebut memiliki kenampakan alam. Seperti contoh yaitu sebuah persawahan. Selanjutnya yaitu komponen selanjutnya yaitu peta insert. Peta insert merupakan peta yang disisipkan karena wilayah yang digambar merupakan bagian dari peta utama atau peta yang menggambarkan wilayah yang lebih luas daripada wilayah yang digambarkan. Seperti pada contoh yaitu peta ketinggian wilayah kota Surabaya, sehingga peta insert tersebut menggambarkan Provinsi Jawa Timur karena kota Surabaya terdapat di Provinsi Jawa Timur. Komponen peta yang terakhir yakni sumber dan tahun pembuatan. Bila kita membaca peta, kita harus mengetahui sumbernya. Sumber akan memberi kepastian kepada kita bahwa data dan informasi tersebut benar adanya atau data tersebut valid. Lalu untuk selain sumber, kita juga harus memperhatikan tahun pembuatan. Apakah peta tersebut masih cocok digunakan untuk saat ini atau peta tersebut sudah tidak cocok digunakan saat ini. Karena mengapa kita harus memperhatikan sumber dan tahun pembuatan? Pada tahun pembuatan sangat penting karena setiap tahun bumi akan mengalami perubahan. Pada prinsip dasar yang pertama kita mempelajari komponen peta. Dan prinsip yang kedua yakni proyeksi peta. Mengapa kita melakukan kegiatan proyeksi peta? Proyeksi peta merupakan perpindahan bidang lengkung pada bidang datar. Seperti kita ketahui bahwa bumi berbentuk bulat sehingga perlu adanya perpindahan bentuk dari bidang lengkung ke bidang yang lebih datar, Nah, sebelum kita memproyeksi ada 3 aspek yang perlu kita terapkan dalam proyeksi peta. Aspek yang pertama yaitu konform. Konform yaitu bentuk yang ada di permukaan bumi harus sama persis yang ada di peta. Lalu yang kedua yaitu ekuivalen. Ekuivalen berarti daerah yang tergambar pada peta harus sama persis, harus sama luasnya dengan daerah yang asli. Lalu yang ketiga yaitu equidistant. Equidistant berarti jarak yang ada pada peta harus sama persis dengan jarak yang ada yang sebenarnya, yaitu dengan cara
memperkecil atau dengan cara adanya skala tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam proyeksi. Proyeksi yang pertama yaitu proyeksi azimut. Proyeksi azimut merupakan bidang proyeksi yang berupa suatu bidang datar yang menyinggung bola, karena bentuk bumi yaitu bentuk bola. Jadi, proyeksi azimut biasa menyinggung daerah-daerah yang ada di kutub maupun di ekuator. Jadi, azimut ini bisa ditaruh di mana saja. Jadi, paling baik atau proyeksi ini paling baik untuk menggambarkan daerah di sekitar ekuator. Jadi biasanya proyeksi azimut ini digunakan untuk menggambarkan di daerah ekuator. Lalu yang kedua yaitu proyeksi silinder. Pada proyeksi silinder, semua garis horizontal dan meridian berupa garis lurus vertikal. Proyeksi ini paling tepat menggambarkan daerah ekuator sebab ke arah kutub terjadi pemanjangan garis. Jadi seperti ini bentuknya. Lalu pada proyeksi silinder, maka bentuk ini menutupi bagian ekuator bumi. Nah, ekuator tertutupi oleh silinder sehingga proyeksi ini menghasilkan atau dapat menghasilkan peta dunia. Lalu yang ketiga yaitu proyeksi kerucut. Pada proyeksi ini, garis yang memotong atau yang menyinggung globe atau bola dunia dan bentangannya ditentukan oleh sudut puncaknya. Proyeksi ini menggambarkan daerah di lintang 45 derajat. Jadi, bumi akan diproyeksi berbentuk kerucut. Jadi, yang terkena bukan ekuator, karena ekuator berada di tengah-tengah, tapi berada di 45 derajat dari sudut bumi. Itu yang terkena proyeksi kerucut. Setelah penjelasan materi saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka bentuklah satu kelompok yang terdiri dari 4 anak. Kalian bentuk kelompok sendiri, lalu saya telah mengirimkan file yang berisi LKPD ke WA group yang telah saya buat. Saya beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Lalu kalian presentasikan hasil jawaban kalian. Selamat mengerjakan. Waktu 30 menit telah berlalu. Ya, sekarang waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok masing-masing, hasil diskusi kelompok masing-masing. Saya persilahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk kelompok terakhir yang telah menyampaikan presentasi atau menyampaikan hasil diskusi kalian. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan menyimpulkan bahwa peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar atau diperkecil, atau suatu bidang datar dan diperkecil. Peta dapat diklasifikasikan menurut isi dan juga skala. Peta yang baik mempunyai komponen-komponen peta yang lengkap, seperti judul peta, sumber dan tahun pembuatan, skala, tanda orientasi, legenda, simbol, dan lain-lain. Proyeksi peta sangat penting adanya karena dengan proyeksi peta, gambar pada peta akan menjadi seperti yang ada pada aslinya. Demikian pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada kalian yang telah memperhatikan, dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.